Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Mari kita ucapkan rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Biarlah kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, yang bergerak, dan berdampak. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 48. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi saya akan membaca ayat 1 sampai 5. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kepada kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahu kepada Yakub telah datang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, yang lahir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Kita melihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, saya beri tema diutamakan karena anugerah. Diutamakan karena anugerah. Kita melihat Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Dalam judul ini dikatakan Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ketika kita mendapatkan berkat, seringkali kita lupa melihat bahwa itu yang bekerja semua itu hanya karena anugerah. Mungkin kita diberi kesehatan, itu semua hanya anugerah yang bekerja di balik itu semuanya. Tetapi seringkali kita lupa, karena itu Tuhan dengan sengaja seringkali memilih anak yang bukan sulung untuk mendapatkan berkat, supaya kita lebih sadar, lebih mengerti bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang kita ada, apa yang kita peroleh, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Menjelang akhir hidup daripada Yakub, Yakub sudah terlalu tua dan dia sudah tinggal di tempat tidur, dan menjelang akhir hidupnya Yakub mengatakan kepada Efraim dan Manasye sebagai miliknya. Itu di dalam ayat 5 dikatakan demikian. Maka sekarang kedua anakmu sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Jadi Efraim dan Manasye ini adalah kepunyaan daripada Allah, dan dia juga wajib mendapatkan hak seperti yang Yakub berikan kepada anak-anaknya. Berarti mereka mendapatkan tanah seperti anak Yakub yang lainnya. Sehingga Yusuf diberi kehormatan
untuk mendapatkan hak kesulungan berupa porsi yang ganda. Itu di dalam Tawarikh 1 Tawarikh 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungan diberikan kepada keturunan daripada Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Kita melihat Yusuf mendapatkan hak diberkati sebagai anak sulung, dan sebenarnya Yusuf itu punya kakak-kakak yang seharusnya dia berhak untuk menerima hak sebagai anak sulung, tapi karena mereka sudah melanggar firman Tuhan, maka hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf, juga anak Yusuf yang pertama dan kedua. Jadi pada waktu Yakub sudah mau meninggal dunia, ia berarti mereka mendapatkan tanah. Yusuf itu mendapatkan tanah seperti anak Yakub yang lainnya. Jadi Manasye dan Efraim itu berhak untuk mendapatkan tanah daripada bapak Yakub seperti anak-anak yang lainnya. Karena Manasye dan Efraim itu sudah dianggap seperti anaknya, sehingga Yusuf diberi kehormatan untuk mendapatkan hak kesulungan berupa porsi ganda. Ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub sengaja menyilangkan kedua tangannya. Itu kalau kita baca di dalam ayat 13 dan 14. Yakub itu sengaja, waktu itu Efraim berdiri ditaruh oleh Yusuf di sebelah tangan kirinya, kemudian Manasye di sebelah kanannya. Karena Manasye yang lebih tua, sebenarnya dia mendapatkan hak yang lebih besar. Tapi waktu itu Yakub sengaja menyilangkan tangannya, jadi tangan yang sebelah kanan itu ke kiri memberkati Efraim, dan tangan kiri ke kanan itu memberkati Manasye. Jadi kita tahu bahwa Efraim itu mendapatkan berkat yang lebih besar daripada Yusuf, sehingga tangannya diletakkan di atas Efraim dan juga di atas Manasye yang sulung. Itu berarti adiknya Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye. Di dalam ayat 19 nanti Bapak Ibu boleh membaca. Jadi mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada Manasye. Efraim itu mendapatkan lebih banyak. Yakub pun lebih dulu menyebut nama Efraim daripada Manasye. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye, kata Yakub dalam seluruh pasal. Hampir seluruh nama Efraim disebut lebih dulu dibanding Manasye. Kalau kita membaca di dalam ayat 5, 13, 14, 20, yang disebut itu nama Efraim lebih dulu. Biasanya dalam tradisi Israel, anak sulung yang lebih berkuasa dan diberkati. Namun di dalam firman Tuhan ini mentuturkan sebaliknya.
Efraim didahulukan daripada Manasye. Ini bertanda bahwa Efraim diutamakan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mendapatkan berkat, kita menyadari semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajari sesuatu. Kalau kita mendapat berkat, itu semata-mata karena Tuhan yang mempunyai anugerah. Oleh karena itu, marilah kita menghargai segala berkat yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kita hargai, kita lakukan itu semuanya, kita pergunakan itu dengan baik. Kuantitas bukan persoalan, karena semua berkat itu sebenarnya tidak layak kita dapatkan. Kita memperoleh itu semuanya semata-mata hanya karena anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, marilah kita menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi milik kita. Yang Tuhan berikan itu kita hargai dan kita gunakan. Semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, karena itu semua adalah anugerah. Berkat apapun yang kita peroleh, kita syukuri, kita kembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, karena itu semua hanya karena anugerah, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kepandaian kita, tapi semua itu karena anugerah. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Kita berdoa terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kehadapan-Mu buat firman-Mu, buat semua anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami. Kalau kami boleh berada sampai saat ini, itu juga anugerah-Mu. Ajarkan jemaat, ajarkan keluarga GPDI El Shaddai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dalam usaha, dalam pekerjaan, juga dalam studi daripada anak-anak pemuda dan remaja. Terima kasih, memberkati Ibu Gembala dimanapun saat ini berada. Engkau tahu jerih lelah yang dialami oleh Ibu Gembala, kesibukan yang dialami. Tuhan berikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah. Tuhan pakai beliau, boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawakan, untuk menasehati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, supaya boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan kepada Ibu Gembala kami, juga multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati, balas dengan lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari demi hari Engkau menanggung bagi keluarga GPDI El Shaddai. Engkau Allah adalah keselamatan keluarga GPDI El Shaddai. Engkau Allah
yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.